يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Jadi orang yang menyuruh bersedekah, ya, dan orang yang memberikan sedekah itu sama-sama mendapatkan pahala. Jadi kalau kita nggak punya uang, kita membantu orang dengan rezeki kita, tenaga kita, ilmu kita, pemikiran kita, membantu kesulitan di dalam ekonomi manusia. Ekonomi itu kan susah kerja, susah cari uang, kita bantu, itu kan termasuk sedekah. Orang goblok diajarin baca, diajarin tulis, diajarin mengaji, itu juga salah satu sedekah. Bukan kita sedekah itu. Ini seperti itu. Kita selesaikan pertanyaan kemarin yang belum terkabul pertanyaan Ustaz Maki, kapan coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Bertanya bagaimana ketika kita menghadapi was-was dalam ibadah. Contoh saya sholat sah enggak ragu yang sangat ragu. Kita butuh, namanya kita sebagai manusia kita butuh nasihat. Gimana menurut Ustaz Mufti nasihatnya itu orang-orang yang bagaimana was-was seperti kita lagi sholat nih, lagi sujud atau ruku, kadang sudah merasakan itu gitu, kadang nggak merasakan seperti itu, kadang ada yang di bawah, tapi kita rasa nggak kentur gitu. Atau sudah lagi jalan mau ke masjid, suka ada kayak angin di bol, kayak kentut gitu, bunyi beletok gitu. Ya, nah itu salah satu pertanyaan saya, karena juga itu ditanya itu di Arab atau di Arab. Orang udah wudhu tiba-tiba dia ada bunyi kentut gitu. Tapi dia rasa bahkan itu gimana? Itu sama yang satu lagi misalnya pipis. Kadang pipis suka sudah mulus saja tuh pas lagi duduk tetes, karena lagi gitu. Nah itu dan was-was yang lain-lainnya. Ustaz Mufti bagaimana nanti menasihatinya? Terkait ragu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Jadi sudah Allah ceritakan tentang masalah ragu. Oleh karenanya itu dalam setiap hal itu harus diawali dengan doa supaya terhindar daripada setan waswis yang berbisik-bisik membuat kita ragu. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ada setan yang selalu membisik-bisikkan ke hati manusia. Minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Gak ada orang tapi hati terasa ragu, itu ujian dari setan yang berbisik dalam keraguan. Dan juga orang yang bikin kita ragu, sudah yakin tapi orang ini meragukan kita, akhirnya kita jadi ragu. Rasulullah SAW bersabda, "Da ma yaribuka illa ma la yaribuka." Tinggalkan keraguan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Kalau kita dalam sholat rasa kentut, ya, atau buang angin, ada enggak?
bagaimana? Tinggalkan keraguan kepada yang tidak ragu. Apa yang bikin kita ragu? Tinggalkan. Oh, kalau mau batal sekalian ya, ulangi lagi sampai nggak ragu lagi. Mesti banyak baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min nas. Ya seperti itu. Karena sampai keraguan-keraguan itu di dalam kehidupan ada benar. Makanya itu ada Allah suruh bacalah dengan nama Allah ya, yang memberikan kita perlindungan pertolongan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari gangguan manusia, supaya kita dilindungi oleh Allah. Sampai tadi Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang mana bertanya, bagaimana menjauhkan diri dari kemaksiatan di dunia luar. dalam sebuah hadis yang panjang tentang cinta terkandung. Wa Abi Sa'id radhiyallahu anhu di hadis awal yang fi Rasulullah qala yuqala muslim yuqala bahasa Arabnya yuqala karena Abi Sufyan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya qawm Allah wa hadha huwa la tushriku bi syai'in wa la taqulu hatta ma yaqulu wa ayyaqulu nabi sallallahu wa sallallahu wa rahmatullahi wa dari Abu Sufyan ada Safar bin Umar dalam sebuah hadis yang panjang tentang cerita Heraklius. Siapa itu Heraklius? Heraklius itu siapa? Kerajaan Romawi di timur, penjajah. Romawi di mana sih tempatnya? Italia. Oh, bisa sampai ke Asia, ke Afrika, ke Arab. Itu penjajah namanya. Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan yang diperintahkan oleh Nabi kepada kalian suruh menyampaikan. Sampaikanlah kepada Heraklius, disuruh Nabi. Nabi kami bersabda, sembahlah Allah. Wahai raja-raja, itu Katolik dan Kristen. Sembahlah kepada Allah, Tuhan satu, Allah yang Maha Esa satu, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lain, bikinan-bikinan manusia yang dibikin-bikin. Jangan, Tuhan cukup satu Allah. Dan tinggalkanlah kepercayaan nenek moyang, karena nenek moyang itu banyak bikin-bikin. Dan dirikanlah salat dan bersikap jujur, menjaga kehormatan, tidak pacaran, tidak berzina, tidak main kemaluan. Itu namanya menjaga kehormatan dan menyambung tali silaturahmi. Itu kata Nabi kepada raja Katolik Roma, Byzantium, Heraklius, dan Yunani. Menjaga itu. Jangan sampai kita Indonesia dijajahkan sama Belanda. Saya kasih tahu, jangan sampai. Hati-hati. Kalau kita bodoh, kita malas,
kasih tahu. Nanti apa yang dia datang yang dikerjakan dia siap. Siap. Kayak Palestina. Di zaman itu masih ada Nabi menang terus, Nabi nggak pernah kalah. Dan zaman-zaman waktu Belanda nyerang Indonesia masih ada wali-wali, Imam Bonjol itu kata jenderal-jenderal bintang 5-nya itu namanya Imam Bonjol. Yang di Aceh namanya siapa itu? Ada siapa lagi? Cewek ada Cemutia, Kepu Umar, Panglima Polen, Tengku Ciknikor, banyak lagi orang-orang yang mukanya lihat aja. Kalau sekarang kuat semangat, kalau sekarang Belanda datang hati-hati, habis orang. Betul. Punya apa Indonesia? Makanya itu disuruh Allah banyak-banyak berdoa supaya Allah yang model begini. Orang Belanda tinggi-tinggi besar-besar badannya, ente di smackdown mata 12. Makanya banyak berdoa supaya dijauhkan musibah, dijauhkan malah belakang orang kafir dari jauh-jauh ke Indonesia ngapain? Kalau kita tidak pintar, kita tidak rajin, kita tidak sekolah, dibangun sekolah tidur. Makanya Al-Quran menyampaikan kita disuruh banyak sholat. Makanya disuruh apa asalatu. Kalau itu tidak tahu sholat itu lebih baik daripada itu. Makanya bangun pada diri. Tadi apa kata Nabi Muhammad SAW? Jaga sikap, jaga kehormatan, jangan sampai melecehkan sesuatu. Kemarin baca berita ayam disodomi, ayam diperkosa, mati ayam 20 biji mati. Itu semua. Bagaimana laki-laki itu tidak terjaga kehormatan, makanya tak boleh pegang HP. Kalau pegang HP, di HP itu banyak syaitan, banyak syaitan di HP. Ya, makanya banyak membaca, ya, membaca Al-Quran. Nanti pinter sendiri, nggak usah baca buku barang, baca aja Al-Quran, pinter sendiri. Kerjaan saya baca aja Al-Quran, tapi saya pinter. Dokter, karena baca Al-Quran aja, berarti kalau lagi baca. Goblok baca, pinter atau goblok Allah yang kasih. Tapi saya yakin kalau baca Al-Quran Allah yang kasih. Laduni namanya. Ini kecil-kecil juga, jangan ngomong sama yang besar, yang kecil harus ngomong nanti yang tua harus menjaga yang kecil. Jangan yang kecil ngocol, yang besar diditak ini kecilnya. Kita harus saling menasihati, berteman, banyak kawan, supaya hidupnya barokah. Barokah itu banyak kawan di penjara, banyak temannya di
jadi presiden. Kita nggak tahu masih itu ada yang mukanya sama kayak Jokowi, tapi bedanya masih itu banyak berdoa supaya kita diberi oleh Allah kemuliaan, keselamatan di dunia. Kalau Allah alhamdulillah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke kelas, ke tempat kelas masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. معهد العصر يا نور الإيمان أنا ولي هذا الزمان ولي